tawakal dan bangga. Balikpapan ku bangun, ku jaga dan ku bela. Banyak cerita masa lalu yang takkan ku lupa. Auditorat militer itu kalau di sipilnya adalah sama dengan kejaksaan. Kejaksaan yang tugasnya ya sama dengan kami. Kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi. Nah, kami juga sama kedudukannya dan fungsinya di dalam melaksanakan tugas untuk negara ini sebagai penuntut, pelaksana eksekusi, dan bisa menjadi penyidik apabila itu diperintahkan oleh Panglima TNI. Jadi ruangan ini adalah ruang aula yang kalau di kita itu di TNI adalah multifungsi, Bapak. Dengan adanya aula ini kita sudah bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk melaksanakan rapat bersama untuk pelelangan barang bukti, pemusnahan barang bukti. Kemudian kita sudah bisa melaksanakan di sini pertemuan antara anggota-anggota kita dengan keluarganya karena kita juga punya IKKT, Bapak. Kemudian ini bisa juga untuk serah terima jabatan kalau ada serah terima jabatan pimpinan seperti saya Kaotmil. Selanjutnya juga bisa kami ada penyumpahan auditor, Bapak. Kalau penyumpahan auditor itu biasanya pimpinan kami dari Jakarta, Auditor Jenderal TNI datang ke daerah untuk melaksanakan penyumpahan kepada auditor-auditor yang nantinya sebagai penuntut umum di pengadilan militer. Dibangunnya gedung ini adalah pada tanggal 3 Juni tahun 82 dan sejak itu hanya ada mungkin renovasi kecil-kecilan saja. Dan kondisi bangunan di Otmil Balikpapan ya kondisinya yang dibikin sejak tahun 1982. Apalagi kami masuk ke sini ruangan aula Otmil ini sudah hancur. Atapnya sudah hancur dan lantainya juga sudah terobos ke bawah, tidak digunakan lagi untuk ruangan bekerja. Kami hanya menempatkan di sini hanya untuk barang bukti sepeda motor. Kalau sepeda motor kan masih bisa untuk pengamanan kami kunci sedikit, masih bisa kami tempati untuk itu. Tetapi untuk yang bekerja tidak ada lagi di sini karena semuanya udah rontok. Terbangun lagi di antara sepi, hanya pikirannya ramai. Dulu saya dipanggil Panglima TNI waktu Pak Andika Perkasa. Saya dipanggil untuk melakukan survei di Otmil Balikpapan. Jadi survei itu yang diinfokan hanya lokasi aula. Jadi aula itu memang setelah kami survei, setelah kami datang di Balikpapan, itu kondisinya memang sangat memprihatinkan. Ternyata renovasi terakhir itu tahun 82. Jadi memang sudah lama sekali nggak terrenovasi. Akhirnya apa? Banyak sekali kekurangan dan mereka memang nggak sanggup untuk merenovasi bangunan itu. Ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum Saya sampaikan semua kondisi yang ada di Otmil Balikpapan. Jadi kami sampaikan juga dengan kondisi yang ada di perumahannya, gedung kantornya, dan infrastruktur yang lainnya, yaitu prasarana yang ada di Otmil Balikpapan. Setelah kami paparkan sama Pak Andika waktu itu, diperintahkan kalau mau renovasi jangan setengah-setengah, tapi total selesai dan bisa kelihatan hasil renovasi yang kita kerjakan. Akhirnya diputuskan yang direnovasi bukan hanya aula saja, tapi semua yang ada di Otmil Balikpapan direnovasi, termasuk furniture, termasuk teknologi yang akan dipakai untuk di
Oatmeal Balikpapan. Sebagai pusat bisnis dan industri, Kota Balikpapan yang dinamis memiliki sarana dan prasarana kota yang baik, bangunan-bangunan pemerintah, perkantoran, dan bangunan publik lainnya dibangun sedemikian rupa agar citra kota tercermin melalui bangunan-bangunan tersebut. Bangunan mempunyai aspek sosial karena masyarakat ikut menangkap, melihat, dan juga memberi kesan. Bangunan yang baik akan dinikmati warga kota, namun sebaliknya, bangunan yang tidak baik akan memberi dampak negatif bagi kota. Diapit oleh bangunan Kodam Mula Warman di sebelah kiri dan Kodim Balikpapan di sebelah kanan, bangunan Auditorat Militer berada di kawasan utama kota. Ya, jadi kami ya Bapak ya merasa bagaimana gedung kami ya satu lantai dan itu sudah lama sekali, udah 40 tahun yang lalu dibangun. Sementara Kodim dengan Kodam itu udah bangunannya udah cukup baru dan sudah ornamennya udah maju Pak ya. Nah, kami memang merasa ya terkebelakang sedikit. Nah, jadi semangat juga kadang-kadang anggota itu merasa kantornya dengan kantor yang di sebelah itu agak berbeda. Akan ku buktikan dan ku lawan, takkan Pada saat paparan pertama kali itu belum bicara desain. Jadi desain itu setelah kami diminta keinginan sama beliau, keinginannya beliau seperti ini, yang seperti beliau inginkan itu sampai mungkin hampir 4 kali kalau nggak salah kita paparan sama beliau, termasuk sampai ke warna catnya, termasuk kombinasi batu alamnya, itu sangat detail sekali. Jadi beliau pengennya seperti itu, sampai hal-hal yang kecil pun beliau harus tahu. Setelah 40 tahun berdiri tanpa perbaikan pada bagian-bagian bangunan yang telah rusak, bangunan ini akhirnya dipugar secara menyeluruh agar menjadi bangunan yang lebih mewakili sebuah kantor militer, bangunan yang lebih layak dan lebih nyaman untuk tempat bekerja. Setelah renovasi gedung ini oleh Bapak Panglima waktu itu, Pak Andika Perkasa ya Bapak ya, kami merasakan begitu senang sekali, apalagi anggota dan keluarga yang dulunya ruangannya kecil dan penuh sesak untuk melaksanakan kerja, sekarang sudah besar. Jadi anggota bertambah semangat kerjanya dan kami juga memberikan perintah dalam melaksanakan pekerjaan juga enak jadinya Bapak. Kalau sudah bisa berfungsi seperti ini bagi kami luar biasa. Dalam arti saya sudah berkali-kali lihat orang yang kesini pasti mereka takjub kan di Balikpapan belum ada gedung yang modelnya seperti ini. Dalam arti pemasangan batu alamnya, pencahayaan lampunya itu memang lain daripada yang lainnya. Jadi kelihatan gedung itu mewah dan berkarakter menurut kami.
Berdirinya bangunan yang baru telah menjadi daya tarik bagi masyarakat dan juga tentunya prajurit lain dari sekitar kantor Auditorat Militer. Seakan-akan seperti ikut memiliki bangunan ini, tidak cukup hanya menikmati dari luar, tapi juga ingin merasakan kebaruan dari keseluruhan ruang, baik di luar maupun di dalam. Inilah ruangan kami yang baru, luar biasa, yang memberikan motivasi dan semangat kami, sehingga kami ingin memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui TNI, yaitu Auditorat Militer 416 Balikpapan. Tetap semangat! Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini. Jadi waktu kami pelaksanaan pembangunan dan kemarin juga hampir selesai, ada anggota-anggota di samping baik itu dari Kodam maupun dari Kodim melihat dan menyampaikan ke saya. Mereka juga senang melihat kantor kami yang sudah baru ini, Bapak. Kami akan juga mengundang teman-teman yang datang ke sini supaya merasakan juga apa yang kami rasakan ini, Bapak. Tetap semangat ini, takkan pernah. Seperti TV 98 inch ini kan kita nggak pernah ada gitu kan. Kemudian sistem kamera yang menurut saya canggih ya, dengan zoom yang begitu besar gitu ya, jarak fokusnya besar. Kemudian di belakang saya ini ada perangkat sound system ya, yang langsung terhubung ke perangkat monitor kita. Nah, di mana di sini juga ada server untuk aplikasi manajemen data. Semua ini belum pernah kita miliki sebelumnya, Pak. Dengan adanya renovasi kantor kami sangat termotivasi. Dapat dilihat dari suasana kantor kami saat ini yang sangat lega, yang berbeda dengan kantor kami sebelumnya yang penuh dengan sekat. Dengan konsep seperti ini tentu akan memberi motivasi kami dalam bekerja, sehingga bisa mewujudkan pekerjaan kami yang lebih profesional lagi. Sangat, ya alhamdulillah, nyaman sekali. Sebuah gagasan telah terwujud untuk memperbaiki kualitas bangunan sekaligus meningkatkan kualitas ruang-ruang untuk para penggunanya beraktivitas. Tanpa mengabaikan fungsi utamanya, kiranya aspek sosial bangunan kantor Auditorat Militer ini dapat menjumbangkan nilai positif bagi masyarakat kota dan membentuk ruang kota yang lebih baik. Kami merasakan sudah senang sekali dan kami berharap oatmeal ini kan ada banyak di Indonesia, Pak. Jangan perasaan ini kami aja yang merasakan. Kami berharap juga nanti oatmeal lain juga bisa setara dengan kami, Bapak. Jadi semua oatmeal itu kalau bisa ya seperti ini supaya bisa melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka juga. Terima kasih.